Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Syakifalik, NIM 2022-10118. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis investasi, yaitu yang pertama, tabungan. Menyimpan sejumlah uang di bank yang dapat diambil dan dipergunakan di kemudian hari jika pemilik tabungan memerlukan. Adapun keuntungan dari tabungan yaitu dapat diambil kapan saja dan tidak memiliki resiko. Kedua, transaksinya mudah. Adapun kerugian dari tabungan yaitu uang dapat dengan mudah berkurang karena dapat diambil kapan saja dengan mudah. Kedua, bunga tabungan kecil. Deposito. Menyimpan uang untuk periode tertentu. Bila belum jatuh tempo, uang tidak dapat diambil atau akan mendapat penalti. Denda bila diambil sebelum waktunya. Dendanya disesuaikan dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Keuntungan deposito. 1. Resiko sangat rendah. 2. Bunga yang dapat diterima lebih besar dibandingkan tabungan biasa. Kerugian deposito. 1. Keuntungan atau bunga yang diterima lebih sedikit bila dibandingkan dengan jenis investasi lain yang berhadapan langsung dengan resiko pasar. 3. Reksadana. Reksadana merupakan tempat menghimpun dana secara kolektif. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh manajer investasi yang akan diinvestasikan pada jenis investasi lainnya. Bila mendapat keuntungan atau kerugian akan dibagi secara rata untuk para investor. Ini dapat menjadi pilihan bagi Anda yang baru memulai untuk berinvestasi. Jenis resikonya berbeda, tergantung jenis resiko yang dipilih. Jenisnya adalah reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Keuntungan reksadana. Tidak perlu memiliki banyak pengetahuan karena dikelola oleh manajer investasi. Kedua, karena diinvestasikan ke banyak tempat, maka bila terjadi kerugian di satu tempat bisa tertolong di tempat lain yang mungkin menghasilkan keuntungan. Kerugian reksadana. Bagi sebagian orang, karena tidak dikelola sendiri sering tidak puas dengan hasilnya. Kedua, keuntungan lebih sedikit dibandingkan saham dan ada biaya yang dikeluarkan untuk pengelolanya. Obligasi. Obligasi merupakan surat tanda bukti hutang, merupakan bukti bahwa kita memberi hutang kepada perusahaan tertentu atau pemerintah. Pihak yang berhutang akan memberi bunga untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu pengembalian hutang lebih dari 1 tahun. Obligasi yang paling aman adalah obligasi atau surat utang dari negara. Keuntungan obligasi. Memberikan pendapatan tetap, fixed income berupa kupon, keuntungan atas penjualan obligasi, capital gain, bunga lebih besar dibandingkan deposito. Kerugian obligasi. Risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun risiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. 2. Risiko tingkat suku bunga, interest rate risk. 3. Jangka waktu panjang, kurang lebih 1 tahun, sehingga tidak dapat dicairkan bila diperlukan atau bila ingin berinvestasi lain. 4. Bila pihak yang berhutang bangkrut berarti tidak dapat mengembalikan hutangnya. Saham. Memiliki saham berarti Anda memiliki kepemilikan dalam suatu perusahaan. Uang yang kita tanamkan dijadikan sebagai modal untuk perusahaan tersebut. Perusahaan akan memberikan keuntungan yang diterima kepada para pemegang saham yang disebut sebagai dividen. Bila dinilai baik atau banyak orang yang berminat untuk membeli saham suatu perusahaan, harganya akan naik. Sehingga bila Anda menjual sahamnya akan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, bila perusahaan menderita kerugian, harga sahamnya dapat turun. Sehingga Anda dapat menderita kerugian. Saham ini dapat dibeli pada perusahaan sekuritas. Untuk tiap transaksinya jual atau beli, Anda akan dikenakan biaya. Keuntungan saham. Dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar bila harga saham naik. Dengan modal sedikit, dapat diperoleh hasil berkali-kali lipat. Kerugian saham. Resiko kehilangan modal jika perusahaan bangkrut atau pailit. 2. Resiko kehilangan juga terjadi ketika harga saham turun. Harga emas cenderung naik setiap tahun. Itulah sebabnya banyak orang yang membeli emas kemudian menjualnya saat harganya naik. Bila hendak digunakan untuk investasi, emas yang dibeli hendaknya berupa logam mulia, batangan, atau koin, daripada emas dalam bentuk perhiasan.
Emas batangan atau koin tidak mengalami penyusutan atau ongkos pembuatan yang biasa dikenakan apabila kita menjual dalam bentuk perhiasan. Keuntungan emas. 1. Termasuk aset likuid atau aset yang mudah dijual. 2. Tahan lama. 3. Harga stabil, cenderung naik. Kerugian emas. Emas tidak membuat pemiliknya bertambah kaya. Ada kemungkinan nilai emas anjlok, tidak dapat memberikan penghasilan rutin. 7. Properti. Sama seperti emas, harga properti yaitu rumah dan tanah cenderung akan naik. Dengan membeli properti dan menjualnya di kemudian hari akan mendatangkan keuntungan karena harga jualnya sudah naik. Harga rumah akan cepat naik bila lokasinya strategis atau dekat dengan fasilitas umum. Ini dapat menjadi pertimbangan saat akan memilih lokasi. Bila akan membeli rumah di perumahan yang belum tentu atau masih dibangun, pastikan pengembang dapat dipercaya dan adanya perjanjian yang jelas karena ada beberapa kasus setelah kita membayar, pembangunan rumah tidak dilanjutkan yang mengakibatkan kerugian. Keuntungan properti. Risiko kecil, dapat disewakan sehingga dapat memberi penghasilan tambahan. Kerugian properti. Membutuhkan modal yang besar untuk membeli rumah atau tanah. 2. Properti bukan aset yang likuid karena tidak mudah untuk menjualnya bila suatu saat membutuhkan uang. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.